menurut hemat kami ya, isu ini kan sudah mengarah kepada isu hukum ya, karena ada dugaan menurut kami itu adalah fitnah dan pembunuhan karakter ya, dari Pak Ridwan sendiri. Nah tentunya Pak Ridwan Kamil menyerahkan kepada kami selaku tim hukum untuk memberi respon yang diperlukan terhadap isu-isu yang muncul di media sosial tersebut. Ada tiga hal, Mas Ferdi dan teman-teman, yang menjadi stressing point kami dari apa yang disampaikan di media sosial tersebut. Pertama, Mas Ferdi, terkait dengan pernyataan viral. Ini kan udah viral nih ya, Mas Ferdi ya. Ada perempuan nih berinisial LM lah ya, yang mengaku di dalam media sosial tersebut memiliki anak dari Pak Ridwan Kamil. Tentu Mas Ferdi, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada inisial LM tersebut, kami selaku kuasa hukum mempersilahkan, sekali lagi Mas Ferdi, mempersilahkan yang bersangkutan untuk membuktikan pengakuannya itu secara hukum. Nah itu dulu, artinya bahwa kami menegaskan di sini bahwa silakan perempuan yang berinisial M tersebut membuktikan pengakuannya secara hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Ferdi dan teman-teman, pengakuan yang tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, tentu ini di mata hukum ya, di kacamata hukum ini mengarah kepada fitnah dan pencemaran nama baik, pembunuhan karakter assassination, yang tentunya ada konsekuensi yang logis, ada implikasi hukum, ada dampak hukum yang terjadi terkait dengan pengakuan yang tidak berdasar tersebut. Itu yang kedua, Mas Ferdi. Yang ketiga, permasalahan ini, informasi yang kami peroleh dari klarifikasi dari Pak Ridwan, yang memang Pak Ridwan Kamil sudah mengklarifikasi sebelumnya di media sosial dan di Instagram beliau. Beliau menyampaikan bahwa ini permasalahan sudah selesai 4 tahun yang lalu, dan yang bersangkutan itu LM sudah menyatakan permintaan maaf kepada keluarganya Pak Ridwan Kamil. Eh, kita kan sudah melihat dan membaca di klarifikasi beliau, Mas Ferdi ya. Tentunya kita mengacu ke sana saja, Mas Ferdi. Nah, beliau kan sudah menyampaikan bahwa pada saat pertemuan inisial LM itu sudah berbadan dua, kan begitu. Tentunya ini sudah disampaikan oleh beliau. Klarifikasi yang disampaikan sudah disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil. Saya kira saya tidak perlu lagi menyampaikannya, Mas Ferdi, karena yang bersangkutan telah menyampaikannya di media sosial secara terbuka. Gini, Mas Ferdi, sekali lagi, ini kan kami tim kuasa hukum ini merespon karena Pak Ridwan Kamil itu sangat geram sebetulnya. Beliau itu bertanya-tanya, ini kan problem sudah masalah sudah selesai 4 tahun yang lalu, dan beliau sudah, si LM sudah menyatakan permintaan maaf. Nah, dimunculkan lagi ini motivasinya apa? Nah, tentunya kami meminta kepada inisial LM tersebut, silakan buktikan secara hukum. Nah, tinggal Mas Ferdi terjemahkan saja apa itu membuktikan secara hukum gitu loh. Karena bagaimanapun siapa yang menuduh dia harus membuktikan. Itu kan ada juga di hukum kan begitu. Artinya kalau misalnya siapa mendalilkan sesuatu di dalam persidangan atau di dalam gugatan, ya silakan membuktikannya gitu. Nah, kami menunggu respon itu. Nah, apakah yang bersangkutan memang sekali lagi punya bukti hukum atau tidak? Nah, ini yang kan kami secara terbuka, Mas Ferdi, sudah menyampaikan tadi. Silakan menyampaikan kepada kami data-data
fakta secara hukum ya, artinya bukan fakta yang direkayasa dan lain-lain. Sekali lagi, bahwa ini kan kita merespon ya, merespon apa yang disampaikan di media massa tersebut. Tentunya ada langkah-langkah hukum berikutnya. Namun tentu kami, saya selaku kuasa hukum, nah sekali lagi Mbak, saya sampaikan, siapa yang mendalilkan sesuatu, silakan membuktikannya. Kalau tidak ada bukti, ya mohon maaf, jangan berkoar-koar kan begitu. Ya ini kan menyangkut nama baik seseorang, nama baik Pak Ridwan Kamil yang tentunya harus dijaga. Kalau memang tidak benar, ya kenapa harus menyampaikan bahwa itu anaknya anak hubungan dengan Pak Ridwan Kamil. Nah, silakan sampaikan bukti fakta hukumnya seperti apa.